Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat orang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, penginjil yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini bukan dikhususkan untuk bangsa Israel atau bangsa yang kita katakan sebagai bangsa yang mengenal Allah, tetapi untuk semua orang, untuk manusia. Jadi setiap orang yang mengarahkan hatinya kepada Allah, kepada Tuhan, atau orang-orang yang dianggap berdosa atau yang dianggap sebagai penyebab kejahatan, atau sebagai orang-orang yang dianggap orang yang bekerja sama dengan orang kafir misalnya, bagi Tuhan itu semua bukanlah hal yang menghalangi setiap manusia yang mau datang kepadanya, dan juga tidak menghalangi Tuhan untuk datang kepadanya. Pada kesempatan ini kita mendengarkan dari bagaimana Tuhan Yesus memanggil Matius untuk mengikuti dia. Ya, Matius tidak berkomentar banyak lalu mengikuti Yesus. Ya, ekspresi atau respon yang disampaikan oleh Matius dengan cara mengikuti dia, ya bisa jadi karena Matius itu mengenal siapa Yesus. Entah dia mengenal dari informasi orang atau mungkin dia bisa melihatnya sendiri apa yang dilakukan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, sehingga bagi dia kehadiran Yesus itu menjadi sebuah hal baru dalam pengalaman hidupnya, sehingga dia berani untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Dan yang paling penting juga bahwa Tuhan itu, atau indikasi bahwa Tuhan itu memanggil semua orang atau mencintai semua orang ketika Yesus itu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa di rumah Matius. Nah, komentar orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat itu akan Yesus yang makan bersama dengan orang Farisi, orang-orang atau sahabat-sahabat Matius itu, pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu, ya hanyalah sebuah bentuk ekspresi kemunafikan, karena mereka sebenarnya itu adalah orang yang berdosa itu. Sebab di sana mereka itu sudah melakukan begitu banyak hal yang memang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga Tuhan tadi memberikan sebuah jawaban, "Aku datang bukan untuk orang baik, tapi orang berdosa. Bukan orang sakit, bukan orang sehat, tetapi orang sakit." Ya, di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa siapa saja yang merasa diri berdosa, yang merasa diri sakit, datanglah kepadanya. Sebab Tuhan itu selalu membuka hatinya untuk semua orang. Dalam kerahimannya dia membuka ruang untuk kehadiran setiap orang, baik manusia yang berdosa maupun orang-orang yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita semua ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, ya, atau kita ini adalah datang dari Tuhan, diciptakan satu tangan yang sama. Dengan demikian hakikat hidup kita ini atau eksistensi awal dari kehidupan kita ini adalah kudus, karena diciptakan oleh tangan yang kudus,
diciptakan dari satu rahim atau lahir dari satu rahim yang sama, yaitu Allah. Dengan demikian saling membantu dalam menjalani kehidupan ini itu menjadi poin penting agar kita tidak terjebak ke dalam kejahatan. Atau menerima sesama itu menjadi hal yang menunjukkan eksistensi kita sebagai orang-orang yang tercipta dari satu rahim yang sama. Atau juga memberikan teguran kepada yang lain, tidak menyudutkan yang lain, tidak mengklaim yang lain sebagai orang bersalah, tetapi menerima yang lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih, secara khusus tugas kita sebagai orang yang telah dibaptis di sini yang menjadi tantangan kita untuk mampu menerima siapa saja, untuk membuka diri, membuka hati kita atas kehadiran siapa saja yang mau datang kepada kita. Sebab Tuhan sudah mempercayakan tugasnya kepada kita untuk menyebarkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, sehingga Dia semakin dimuliakan dan dikenal oleh semua makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Tuhan itu mau menerima siapa saja yang mau datang kepadanya dan